tidak sedikit yang menyebutkan salah satu latar belakang utama dari banyaknya pendatang baru yang tiba ke Jakarta setelah libur Lebaran ini juga berkat akibat dianggap lebih mudahnya untuk mendapatkan berbagai manfaat sebagai penduduk Jakarta ya, seperti misalnya bantuan sosial dan juga lain sebagainya. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin langkah-langkah lainnya yang bisa dilakukan untuk menata dan juga melakukan penertiban ke depannya seperti apa? Iya, Mbak Ipa. Proses mudahnya pindah datang ke Pemprov DKI Jakarta yang hanya memakan waktu hanya 15 menit, ya atau bahkan 5 sampai 10 menit pun sudah bisa selesai. Cukup dengan misalkan bawa SKPWNI dan juga jaminan tempat tinggal, ya itu udah bisa langsung melakukan proses pindah yang cuma 5 menit, 10 menit. Nah, proses pindah yang sangat mudah inilah ya akhirnya banyak masyarakat yang datang ke DKI Jakarta ya dengan berbagai macam alasan tentunya. Mhm. Ya, ada yang mereka yang pindah ke DKI Jakarta ya numpang alamat seperti tadi kami ceritakan, numpang kakak di rumah saudaranya, pokoknya untuk mendapatkan sekolah-sekolah unggulan fasilitas pendidikan. Ya, fenomena ini ya pada saat mau pendaftaran sekolah juga itu banyak terjadi. Lalu mereka numpang alamat, numpang kakak, ya, dan ingin mendapatkan juga bantuan sosial. Dan bahkan juga ada mereka yang sebenarnya sudah pindah di daerah-daerah Bodetabek, ya, Bogor, Depok, ya, dan bahkan sudah puluhan tahun mereka tinggal, namun mereka tidak mau memindahkan dokumen kependudukannya, masih mau ber-KTP DKI Jakarta karena ya mereka melihat bahwa pelayanan publik di DKI Jakarta lebih bagus, ya fasilitas di DKI Jakarta lebih baik, dan juga ada bantuan sosial yang cukup banyak yang diberikan bagi warga DKI Jakarta. Nah, kami mencatat bahwa atau dari kami koordinasi dengan Dukcapil Bodetabek, ya seperti dari Tangerang Selatan, mereka menyatakan bahwa ada 75.000 masyarakat di Tangsel yang ber-KTP DKI Jakarta yang sudah tinggal bisa jadi 5 sampai 25 tahun. Mhm. Nah, ini fenomena ini terjadi oleh karenanya kami ada program penataan dan penertiban dokumen kependudukan. Belum lagi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, di Pak RT dan Pak RW. Ya, Pak RT dan Pak RW harus menandatangani surat kematian yang masyarakatnya sebenarnya tidak tinggal di daerah tersebut, ya, yang hanya ber-KTP DKI tapi harus menandatangani buat surat pernyataan bahwa mereka tinggal di sana. Ya, fenomena bantuan sosial yang kadang menumpuk di RT dan RW karena masyarakatnya sudah tidak ada lagi. Ya, pada Mhm. saat COVID kemarin, ya sulitnya wilayah ataupun Pak RT Pak RW mendapatkan bendera hijau karena masih banyak yang belum vaksin. Nah, sedangkan masyarakatnya sebenarnya sudah tidak tinggal lagi di sana. Nah, fenomena ini banyak sekali terjadi. Belum lagi fenomena pinjol, Ya. ya, malah RT dan Pak RW diteror oleh pinjol karena masyarakat yang tinggal di RT-nya tersebut ya dan sudah tidak tinggal lagi. Mereka yang ngontrak ya cuma 2 bulan tapi masih memakai alamat kontrakannya ya yang sudah tidak ditempatinya. Inilah yang fenomena di DKI Jakarta. Itulah makanya kami ada program penataan dan penertiban dokumen kependudukan. Kami juga akan melakukan pembatasan bagi masyarakat DKI Jakarta. Ya, satu alamat cukup 3 kartu keluarga. Baik. Selama ini kan Mhm. boleh bebas sebanyak-banyaknya. Ya ada 50, ada 20, 30 kakak, dan itu ada datanya di kami. Nah ini kami akan batasi sehingga cukup hanya 3 kakak. Oke, baik. Untuk Lalu penertiban ini kan perlu pendataan juga artinya Bapak, dan sejauh ini mungkin sudah berapa persen begitu baik dari sisi pendataan dan juga penertiban yang sudah dilakukan oleh Dukcapil DKI Jakarta, Pak Budi? ya, kita saat ini kita bekerja sama dengan Dinas PPAPP ya bersama Dasawisma, Pak RT dan Pak RW melakukan apa namanya telusur warga. Nah, dari hasil telusur warga itulah kami temukan banyak masyarakat yang sudah tidak tinggal di Pemprov DKI Jakarta. Nah, oleh karenanya ada 113.000 masyarakat yang sudah memindahkan dokumen kependudukan yang secara sadar karena sudah tidak berdomisili lagi di Pemprov DKI Jakarta. Hmm. Dan saat ini di bulan April ini kami akan menonaktifkan sebanyak 81.000 masyarakat yang sudah meninggal. Jadi masyarakat ini sudah meninggal, namun belum dilaporkan kepada Dukcapil. Nah ini akan kita nonaktifkan.
ya NIK-nya. Lalu juga RT yang sudah tidak ada. RT yang sudah tidak ada itu, RT itu sebenarnya sudah tidak ada lagi ada di masyarakat. Namun KTP-nya masih digunakan, ya, dan itu jumlahnya ada sekitar 11.000. Nah, April ini akan kita lakukan penonaktifan sementara buat mereka semua. Oke. Demikian.